assalamualaikum anak-anak. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar materi ke-6, yaitu posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menentukan jarak antara titik dengan titik pusat, yaitu titik 0,0. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menentukan jarak antara titik dengan titik tertentu. Amati gambar berikut. Di sini ada gambar mengenai denah perkemahan. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ada perumahan, pos 1, pasar, dan lain-lain. Kuadran 2 ada hutan, pos 2, dan lain-lain. Begitupun sampai di kuadran 4. Nah, di sini ada dua cara bagaimana kita dapat menentukan posisi relatif benda terhadap titik tertentu. Yang pertama adalah kita menghitung besarnya perpindahan ke arah horizontal, yaitu kita akan menghitung berapa langkah ke kanan atau ke kiri. Kemudian langkah kedua yaitu kita menghitung besarnya perpindahan ke arah vertikal. Artinya kita akan menghitung langkah ke atas atau langkah yang ke bawah. Cara kedua, kita bisa menggunakan rumus. Misalkan titik A adalah X1, Y1 dan titik B adalah X2, Y2. Posisi relatif B terhadap A adalah X-aksen, Y-aksen. Maka diperoleh rumus posisi relatif B terhadap A adalah X-aksen kita peroleh dari X2 dikurang X1. Sedangkan Y-aksen kita peroleh dari Y2 dikurang dengan Y1. Nah, X2 ini adalah titik B. Jadi kalau terhadap titik B terhadap titik A, maka titik B-nya dulu dikurang titik A. Oke, kita lihat contoh soal. Contoh soal pada soal berikut menggunakan denah perkemahan yang tadi kita lihat pada slide yang kedua. Berdasarkan denah perkemahan di samping, tentukanlah posisi beberapa objek terhadap pos utama. Kita lihat pos utama ini ada di titik pusat, yaitu titik pusat. Benar sekali, titik pusat adalah titik 0,0. Kedua, tentukan posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Kita lihat titik tanah lapang, apakah dia titik pusat? Bukan, tanah lapang ada di kuadran berapa? Iya, benar sekali, ada di kuadran 2, yaitu di titik negatif 4,3. Baiklah, bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik asal, yaitu titik 0,0. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama atau bagian A. Pertama, perumahan terhadap pos utama. Semua ditujukan terhadap pos utama. Langkah pertama kita akan menggunakan cara pertama, yaitu dengan melihat secara horizontal, lalu melihat lagi secara vertikal. Perumahan, kita cari perumahan ada di kuadran 1 ini. Kita lihat terhadap pos utama. Maka kita lihat berapa langkahkah dari pos utama menuju ke perumahan dari arah kanan ataupun kiri. Ini pos utama, perumahan ada di kiri atau di kanannya pos utama? Ya, ada di kanan. Jadi kita lihat ke kanan berapa langkah sampai mendapat di perumahan ini. Yang kita lihat adalah horizontal, jadi ke kanan berapa langkah? Sejajar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, dan ternyata ada di sini 6 langkah.
Jadi di sini kita bisa tulis 6 langkah ke kanan, 6 ke kanan. Kemudian dari sini tadi 6, di titik 6 kita naik lagi ke atas sampai ke titik perumahan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah ya, sampai di sini perumahan 5 langkah. Jadi 6 ke kanan dan 5 ke atas. Sehingga kita bisa lihat posisi dari perumahan terhadap titik pos utama adalah 6,5. Selanjutnya kita lihat pemakaman. Pemakaman ada di kuadran berapa? Kuadran ketiga terhadap pos utama. Jadi kita akan berjalan dari pos utama menuju pemakaman. Ke arah kanan atau ke arah kiri pos utama pemakaman? Benar, yaitu ke arah kiri. Kita lihat, hitung bersama-sama berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi pemakaman ini 5 langkah ke kiri dari pos utama. Kita bisa tuliskan 5 ke kiri. Kemudian kita lihat ke atas atau ke bawah pos setelah 5 langkah tadi. Ternyata ke bawah, jadi kita lihat berapa langkah dari titik negatif 5 ini. 1, 2. 2 langkah ke bawah. 2 ke bawah. Maka kita bisa tuliskan 5, negatif 2. Apabila dia ke kanan atau ke atas, maka dia akan bernilai positif. Sedangkan apabila dia ke arah kiri atau ke bawah, maka dia akan bernilai negatif. Seperti pemakaman tadi, 5 langkah ke kiri berarti dia harus negatif. Kemudian dari negatif 5 ini ternyata titik pemakaman ini ke bawah sebanyak 2 langkah, maka kita tuliskan negatif 5, negatif 2. Nah, begitu seterusnya dengan cara yang sama kalian lengkapi untuk pasar dan teka-teki. Selamat mencoba. Bagaimana dengan menggunakan rumus? Cara kedua kita bisa menggunakan rumus. Yaitu tadi X aksen diperoleh dari apa? Ya, X2 dikurang X1. Y aksen diperoleh dari yaitu Y2 dikurang Y1. Oke, bagaimana dengan menggunakan cara kedua? Kita lihat perumahan terhadap pos utama. Jadi perumahan dikurang pos utama. Perumahan titiknya adalah, kita lihat perumahan titiknya adalah 6,5, sedangkan pos utama titiknya adalah 0,0. Maka kita bisa tuliskan untuk X-nya tadi adalah 6, dikurang pos utama, nilai X-nya adalah 0. Maka 6 dikurang 0. Kemudian untuk perumahan nilai Y-nya adalah 5. Artinya Y2 adalah 5. Dikurang pos utama nilai Y-nya adalah 0. 6 kurang 0 sama dengan 6. Sedangkan 5 kurang 0 sama dengan 5. Maka titik jarak antara perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Maka cara pertama dan cara kedua pun akan menghasilkan hasil yang sama. Berikutnya kita lihat bagian D. Posisi titik terhadap titik tertentu. Titik tertentu pada contoh soal tadi yaitu terhadap tanah lapang. Perhatikan di sini tanah lapang ada di kuadran kedua. Ini
ada di kuadran kedua. Kita lihat perumahan terhadap tanah lapang. Kalau kita menggunakan cara manual atau cara pertama, kita lihat berapakah jarak dari tanah lapang menuju ke perumahan. Kita berjalan dari tanah lapang di sini. Berapa langkah ke perumahan? Ke kanan atau ke kiri? Tanah lapang agar mendapat perumahan. Ke kanan. Kita lihat berapa kotak atau berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 langkah ke kanan. Kemudian 10 langkah ke kanan berarti ada di sini. Kemudian naik lagi ke atas agar sampai ke perumahan, yaitu 2 langkah. 1, 2. Karena ke kanan dan ke atas, maka akan bernilai positif. Sehingga di sini kita lihat posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Semuanya bernilai positif. Bagaimana? Coba kita kerjakan pasar terhadap tanah lapang. Tanah lapang menuju ke pasar. Dia ke kanan atau ke kiri? Iya, betul sekali, yaitu ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia ke kanan 8 langkah. 8 ke kanan. Kemudian apakah dia bergerak ke atas atau ke bawah untuk mendapatkan pasar? Iya, benar sekali, yaitu tidak, karena dia sudah langsung mendapatkan pasar tanpa perlu menuju ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita bisa tuliskan 0 ke atas. Maka kita bisa tuliskan posisi perpindahannya adalah 8,0. Nah, apabila ingat kembali posisi, ini tadi punyanya pasar. Oke, posisi pasar terhadap tanah lapang adalah 8,0. Posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Jadi perumahan terhadap tanah lapang artinya kita bergerak dari tanah lapang, berjalan ke kanan atau ke kiri, lalu ke atas atau ke bawah untuk mencapai perumahan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan menggunakan cara kedua? Cara kedua kita bisa menggunakan rumus, yaitu x aksen sama dengan x2 dikurang x1 dan y aksen sama dengan y2 dikurang y1. Langkah pertama kita lihat posisi perumahan ada di titik 6,5. Sedangkan tanah lapang berada di titik, kita lihat tanah lapang negatif 4,3. Nah, kita menggunakan rumus perumahan terhadap tanah lapang. Jadi ini hanya nomor 1 yang dijelaskan, yaitu perumahan terhadap tanah lapang. Kita kurangkan X dengan X-nya, X2 dikurang X1 yaitu 6 dikurang X2-nya yaitu negatif 4. Karena dia negatif kita gunakan dalam kurung. Kemudian Y2-nya adalah 5. Y2 adalah 5, sedangkan Y1 adalah 3. Maka kita kurangkan 6 dikurang negatif 4. Negatif kurang negatif, dia akan menjadi positif. Negatif kali negatif akan menjadi positif. Jadi
Artinya kita harus tambah 6 tambah 4, 10. Kemudian 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka posisinya adalah 10,2. Ingat, perumahan terhadap tanah lapang, maka yang jadi X2-nya dan Y2-nya adalah milik dari perumahan. Terhadap tanah lapang, artinya tanah lapang ini yang menjadi titik X1, Y1. Oke, selamat mengerjakan tugas. Pahami video pembelajaran ini dengan baik. Apabila belum memahami, maka boleh menelpon Ibu di nomor yang sudah ada di grup kelas pembelajaran matematika masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.